kalaupun ada perilaku yang berubah, berarti perilaku itu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, bukan berkaitan dengan budaya atau karakter Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Ibu dan Bapak, nanti saya setel lagi di sini Adena, ada di remote. Oleh sebab itu Ibu dan Bapak, kita pertama-tama terlebih dahulu flashback sejenak ke penghujung tahun 2000. Waktu kita memasuki tahun 2000 itu disebut dengan pergantian milenium kedua. Dari tahun 0 ke tahun 1000 itu satu milenium. Dari 1001 sampai 2000 dua milenium ya, milenium kedua. Nah, terhitung 1 Januari 2001 itu kita sudah menuju ke milenium ketiga. Dan tidak bisa dipungkiri semua orang yang ada di ruangan ini termasuk orang-orang yang diberi umur panjang bisa melewati pergantian milenium ya, karena tidak semua manusia itu diberi waktu menikmati pergantian milenium ya. Kebanyakan manusia itu meninggal di tengah-tengah ya. Jadi kalau antara tahun 0 ke tahun 1000 dia meninggal itu di tengah-tengah. Jarang itu manusia yang masuk dari tahun 999 ke 1000. Nah, begitu juga dari 1000 ke 2000 rata-rata meninggal di tengah. Dan jarang itu yang bisa dari tahun 1999 ke tahun 2000. Nah, Bapak Ibu juga kalau nanti mau punya keinginan untuk menikmati pergantian milenium ketiga dari tahun 2000 ke tahun 3000, berdoalah mudah-mudahan umur Bapak menjadi 978 usia. Bapak Ibu ya. Karena kan masih butuh sekitar 978 untuk sampai ke tahun 3000 ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi waktu pergantian milenium Bapak Ibu? Ternyata waktu kita pergantian milenium kemarin Bapak Ibu, itu ternyata kita sudah diterpa badai gelombang zaman informasi. Kita sudah diterpa badai gelombang sebuah zaman yang baru. Nah, makanya Gordon Dryden dan Janet Voss itu berkata pada tahun 1999 mereka berdua berkata, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita tahu cara menyimpan hampir seluruh informasi yang penting. Jadi ternyata di tahun itu kita sudah memasuki suatu era yang baru di mana kita bisa tahu cara menyimpan hampir semua informasi yang penting dan menyajikannya seketika. Bukan hanya sekedar bisa menyimpan, tapi bisa disajikan. Bisa disajikan dalam bentuk gambar, bisa disajikan dalam bentuk audio, bisa disajikan dalam bentuk video, itu bisa disajikan dan disajikan kepada seluruh orang di muka bumi karena kita semua terhubung dalam sebuah jaringan global. Jadi ternyata pergantian era itu Ibu dan Bapak sudah mulai terasa di pergantian milenium. Nah, apa yang terjadi lagi waktu itu? Kata Don Tapscott dalam bukunya The Digital Economy, kita memasuki fajar era jaringan kecerdasan di mana era ini, era itu bahasa Inggris era ya, kalau bahasa Indonesianya zaman. Di mana zaman ini atau era ini akan melahirkan ekonomi baru, politik baru dan masyarakat baru. Jadi era ini pada saat kita memasuki pergantian milenium kemarin di tahun 2000 menuju ke tahun 2000 maksud saya, itu kita akan memasuki sebuah era yang membuat kita berubah. Ada ekonomi baru, ada politik baru, dan ada masyarakat baru. Kita cepat-cepat saja mungkin Bapak Ibu karena tidak lama lagi kayaknya makan siang ya. Kan sama-sama lapar kayaknya Bapak Ibu ya. Oh belum tinggi ya. Nah, apa nama zamannya? Nama zamannya itu disebut zaman informasi atau zaman digital. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris, era informasi atau era digital. Ya. Sebenarnya itu gabungan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tulisnya kan harusnya information era kan gitu. Nah, apa itu zaman informasi? Sebuah zaman yang berada yang dimulai pada permulaan abad ke-20 tahun akhir sekitar tahun 1900-an Bapak Ibu 1990-an yang ditandai dengan peralihan dari ekonomi industri
yang dibawa oleh revolusi industri menjadi ekonomi berbasis teknologi informasi. Nah, sebelum kita masuk di era informasi, dan sekarang ini kita berada di era informasi, Bapak Ibu, era digital. Itu sebelumnya kita berada di era industri. Ya. Era industri itu ditandai dengan penemuan mesin uap, Bapak Ibu, oleh James Watt. Ya. Nah, James Watt itu salah satu penduduk di Manggala kayaknya mungkin. Nah, James Watt itu dialah yang kemudian menemukan mesin. Ya. Dan karena manusia menemukan mesin, sehingga dibikinlah pabrik, dibuat pabrik. Makanya hampir semua benda-benda yang ada itu dibuat di pabrik, Bapak Ibu. Gelas dibuat di pabrik, baju yang kita pakai dibuat di pabrik, ya kan? Bahkan besar kemungkinan anak-anak yang lahir juga dibuat di pabrik, Bapak Ibu. Nah, itu revolusi industri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita berpindah lagi dari otomatisasi atau mekanisasi pabrik ke era informasi. Nah, dan karena kita berpindah, berarti ada yang berubah, Bapak Ibu. Makanya tadi Dr. Hasko berkata, yang berubah itu apa? Ekonomi berubah, politik berubah, dan masyarakat berubah. Artinya yang terjadi itu adalah perubahan model-model yang ada. Nah, zaman digital juga disebut globalisasi karena mengintegrasikan secara internasional seluruh yang ada dengan berdasarkan kemajuan infrastruktur telekomunikasi internet. Itu jadi yang menghubungkan semua dari Sabang sampai Merauke, dari 5 benua yang ada itu terhubung semua, Bapak Ibu. Nah, apa bukti bahwa kita berubah? Apa buktinya bahwa zaman ini membuat kita berubah? Mari kita lihat data berikut ini, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data terbaru Januari 2022, 73,7% populasi Indonesia itu sudah menggunakan internet. Jadi itu bukti kita berubah. Karena terjadi peningkatan terus-menerus. Januari 2012 pengguna internet baru 39,6. 10 tahun kemudian itu menjadi 205 juta atau 73,7%. Itu meningkat drastis. Itu betul-betul membuat kita berubah. Makanya besar kemungkinan orang yang ada di ruangan ini kuotanya pulsanya 0, ya, tapi kuotanya banyak, gitu kan? Karena sudah tidak butuh lagi telepon pakai pulsa, tapi telepon pakai internet, Bapak Ibu ya. Dan anak-anak kita pun berubah. Dulu tuh sering minta uang, sekarang minta kuota. Gitu. Jadi anak-anak yang lahir itu permintaan ke orang tuanya yang sudah prakeka itu, yang sudah tahu main HP, sudah tahu main TikTok, itu, YouTube, itu biasanya minta kuota ke mamanya dan bapaknya. Jadi kebutuhan anak sekarang itu lagi bukan uang, Bapak Ibu, tapi kuota. Nah, isi data. Nah, kita lihat data Februari 2022. Penduduk Indonesia, Bapak Ibu, per Februari 2022 itu 277,7 juta penduduk. Kemudian yang menggunakan internet secara mobile itu 370,1 juta. Lebih banyak dari penduduk Indonesia. Berarti ada satu orang yang punya 2 HP, ya, smartphone. Atau ada yang punya tablet. Ya, saya juga jujur Bapak Ibu punya tablet di rumah. Ada Antalgin, paracetamol, itu ada banyak di rumah buat tablet saya. Tablet vitamin C juga ada, Bapak Ibu. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu kita berubah, ya kan? Karena ternyata banyak orang punya 2 HP, ya kan? Ada satu HP yang sampai di rumah dan ada satu HP yang tidak sampai di rumah. Ya. Itu membuktikan kita berubah, Pak ya. Gitu. Biasanya bapak-bapak lebih tahu itu ya, karena perilakunya berubah. Gitu. Jadi ada satu HP yang sampai di rumah, ada yang satu HP dititip di teman ketika dia tiba di rumah, gitu kan? Jadi berubah Bapak Ibu, perilakunya berubah, gitu kan? Ya karena teknologi ya. Jadi yang HP tiba di rumah, isi kontaknya semua adalah daftar kenalan yang diketahui juga oleh istri.
Sedangkan HP yang tidak sampai di rumah ada kenalan yang tidak diketahui oleh istri daftar kontaknya. Karena saya sudah dituduh, tak kala aku bilang iya pengalaman. Daripada saya menjawab tidak, tetapnya dituduh toh jadi tak kalah nih, gitu kan? Pengalaman. Nah, 191,4 juta Bapak Ibu itu ternyata pengguna aktif medsos. Jadi ada 68,9% dari populasi Indonesia itu menggunakan medsos. Jadi kalau mau cari jodoh gampang Bapak Ibu, cukup buka medsos, kita bisa ketemu jodoh. Gitu. Karena jodoh itu Bapak Ibu tidak perlu lagi satu kampung kan? Tidak perlu lagi satu provinsi atau satu provinsi, itu bisa satu Indonesia karena 68,9% orang Indonesia ada di sini. Tapi hati-hati jangan sampai jodoh anak TK. Karena kan biar juga anak TK ada Tommy medsosnya kan atau anak SD. Nah, atau hati-hati jangan sampai jeruk makan jeruk jodohnya karena kan foto itu terkadang menipu Bapak Ibu ya. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu kita berubah gitu. Kita berubah gara-gara teknologi informasi. Nah, mari kita lihat apalagi perubahan yang terjadi pada diri kita. Kehidupan apa yang terjadi pada diri kita gara-gara era informasi ini. Sebanyak 80, jadi ini ada alasan utama berdasarkan survei tahun 2022. Alasan utama orang Indonesia menggunakan internet. 80,1% menggunakan internet untuk cari informasi. Ya, salah satu informasi yang dicari adalah kapan insentif naik. Itu dicari di internet Bapak Ibu ya. Dia 80,1%. 72,9% menggunakan internet untuk cari ide-ide baru. Gitu kan? Bagaimana merayu istri agar mau bertanda tangan supaya bisa dapat istri kedua, gitu kan? Ide-ide baru, Bapak, inspirasi, gitu kan? Gitu. Istri diupdate kembali. Ya. Bagaimana caranya agar istri tetap glowing dengan harga yang relatif murah, gitu kan? Tapi yang paling banyak saya dapat itu tadi habis sholat subuh saya sempat buka laptop dan connect internet. Itu paling banyak itu iklan, tiba-tiba muncul iklan. Padahal saya cuma baca website biasa, tapi muncul iklan begini, tahan sampai subuh. Apa maksudnya ini tahan sampai subuh? Itu banyak ternyata, Bapak. Itu ternyata banyak terjadi. Tahan sampai subuh, begadang maksudnya gitu tahan sampai subuh. Tapi bola nih, ya. Sebentar malam, besok sebentar malam semi, besok full. Sorry Bapak. Semi final maksudnya, besok final. Hari malam semi, besok full. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu bercanda. Nah, 68,2% menggunakan internet untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Nah, kan kita rata-rata sekarang ini kan menelpon lewat internet, ya. Jadi kalau ada di ruangan ini yang tiba-tiba buka HP-nya dan menelpon dan mengabaikan narasumber, berarti dia 68,2% yang lagi telepon teman atau keluarga, gitu kan? Nah, 63,4 menggunakan internet mengisi waktu luang. 61,4 menggunakan internet mengikuti berita dan kejadian terkini, dan 58,8 menggunakan internet untuk nonton video, televisi, dan film XXX. Maksudnya itu Triple X Bapak Ibu yang diperankan Vin Diesel gitu kan. Ada tuh kan film Triple X Bapak Ibu ya, pemeran Vin Diesel. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau cari tahu apa makna XXX pada makna yang lain, boleh buka HP-nya sekarang terus ketik film XXX, gitu kan? Biasanya tuh Pak kalau film itu X semua juga. XX. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu bahwa kita berubah, ya. Kehidupan kita betul-betul berubah karena semakin banyak orang menggunakan internet. Nah, apalagi yang berubah Bapak Ibu? 80% dari seluruh medsos yang ada itu ternyata yang dipakai adalah WA, WhatsApp. Jadi saya yakin besar kemungkinan semua
Bapak Ibu di ruangan ini punya WA, ya, dan berbagai macam grup, ya. Ada grup Jablay, ada grup macam-macam. Ada Instagram yang kedua, yang ketiga Facebook, dan yang keempat TikTok. Bapak Ibu, hati-hati anak tak kalau pakai TikTok, karena dulu sebelum kita masuk di era informasi, orang kalau bicara sendiri itu kan dibilang topongoro, ya kan? Gara-gara TikTok banyak orang bicara sendiri sambil joget-joget, ya. Jadi sekarang ini lagi topongoro berjamaah, Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai termasuk topongoro berjamaah. Dari sisi ekonomi, Bapak Ibu, dari sisi ekonomi kita juga berubah. Itu terbukti banyak sekarang orang menggunakan toko online untuk berbelanja. Dan paling banyak itu Tokopedia 39%, yang kedua Shopee. Jadi hampir semua jenis belanja bisa kita beli. Ya, mau beli apapun ada. Gitu. Jadi dulu kalau kita pergi belanja di toko Bapak Ibu, ya toko itu ya hanya melayani pelanggan yang ada di sekitar situ ya. Kalau dia bisa menjangkau sampai kabupaten, alhamdulillah. Kayak misalkan Tanah Abang itu bukan hanya kabupaten yang dijangkau, itu seluruh Indonesia dia jangkau. Tapi kan tidak semua toko yang ada di Makassar itu seperti toko-toko yang ada di Tanah Abang. Gitu. Tetapi kalau kita menggunakan toko online, kita punya toko online, itu kita bisa menjangkau pelanggan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kita berubah. Dan dulu orang itu rela keluar untuk pergi berbelanja. Sekarang ini juga semakin banyak orang yang mager, malas gerak, tapi mau berbelanja gitu kan. Cukup tengkurap di rumah, buka HP gitu. Kemudian dia bisa beli berbagai macam belanjaan yang ada. Yang penting ada top up-nya gitu kan, karena dia juga terima insentif. Kalau tidak di top up ya tidak bisa juga kan Bapak Ibu ya. Itu membuktikan bahwa Bapak Ibu kita berubah dari sisi ekonomi. Mari kita lihat infografis perubahan kita, lompatan yang terjadi dari zaman industri ke zaman digital. Dulu Bapak Ibu, mama-mama dan ibu-ibu itu selalu marah sama anaknya karena tidak pernah ada di rumah. Jarang ada di rumah. Selalu keluar rumah. Sekarang ini mama-mama justru marah karena anaknya terlalu sering di rumah. Gitu. Nongkrong di kamar. Ya kan? Main ML. Bapak Ibu tahu ML kan? Mobile Legends. Padahal ML di tahun dulu itu dilarang. Orang kalau perempuan kalau sudah haid itu tidak boleh ML dengan pasangan yang tidak sah. Ya kan? Kalau yang tahu itu pasti kentara. Usianya juga sudah cukup tua biasanya karena berada tangan Pak siap. Karena saya juga tahu Pak, jadi saya juga sudah cukup tua. Siap. Dulu Bapak Ibu ML itu namanya making love. Ya. Jadi orang tidak boleh ML dengan pasangan yang tidak sah. Tapi sekarang ini banyak anak-anak suka ML dan mereka orgasme sama-sama. Gitu. Padahal berdampingan. ML itu Mobile Legend Bapak Ibu ya, Mobile Legend game. Dulu orang kalau terima telepon satu keluarga itu dikerubungi, Bapak Ibu ya, didekati seperti ini. Sekarang ini kita berkumpul tapi terasa sendiri. Ya kan? Jadi kalau ada di ruangan ini kita berkumpul tapi main HP sendiri, berarti kita benar-benar berada di zaman informasi. Gitu, dan mengabaikan narasumber yang lagi berbicara di depan. Karena kita kumpul tapi main sendiri, gitu kan? Main sendiri. Gitu. Oh harus bersinggungannya, tidak, saya cuma menjelaskan ini yang di atas. Dulu orang kalau berjejer itu baca koran, Bapak Ibu ya. Dulu. Sekarang ini orang kalau berjejer buka HP, ya kan? Sama dengan kayak bapak-bapak kalau pergi antar istrinya belanja kan? Di mall pada saat lebaran misalkan mau lebaran itu kan berdiri itu di pinggiran depan pintu toko untuk pakaian, jangan sebut merek ya, tidak boleh karena biar bagaimanapun ada matahari dan bulan. Oh sebut merek ya juga.
Nah itu biasanya berjejer, istri belanja di dalam menghabiskan uang suami, suami WA dengan perempuan lain. Berjejer. Nah tahu ini ibu tentang saya. Tak kalah ibu nih, tak kalah. Nah, kita berubah Bapak Ibu, terjadi lompatan perubahan kita. Gaya hidup kita berubah, sikap kita berubah, model kita berubah. Nah, apa yang membuat perubahan itu? Paling tidak ada 4. Ada 4 faktor, sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma rangkum 4 saja. Paling tidak ada 4 faktor yang membuat kita berubah, yang membentuk dunia digital saat ini atau era zaman now. Yaitu zaman komunikasi instan. Kita sekarang bebas berkomunikasi. Ya. Intinya punya kuota bebas komunikasi. Dan komunikasinya bukan hanya suara. Ya. Dengan internet kita bahkan bisa komunikasi via video, Bapak Ibu ya. Makanya sekarang itu banyak istri-istri yang suka video call suaminya, gitu kan? Karena untuk jauh, di mana Pak? Di kantor. Apa buktinya? Nah, kasih lihat nih begini ya ini. Nah, ini saya berada di kantor. Iya Bu. Nah, suruh dulu bergeser, gitu kan? Suruh bergeser. Ya Bu. Pengalaman saya juga Bu. Tak kalah nih Bu. Tak kalah, jadi saya sebut juga pengalaman gitu. Nah, bergeser. Sebentar ini saya bergeser Pak, Bapak Ibu ya. Nah, dunia yang kedua, dunia tanpa batas-batas ekonomi. Ya, kita sekarang berada dalam suatu sistem ekonomi yang boleh dibilang tidak ada lagi batas. Ya, kita bisa menjual produk kita kemana saja. Ya, produk apapun. Yang penting kualitasnya bagus, betul-betul layak, itu kita bisa jual kemanapun. Bahkan Bapak Ibu, di ASEAN ini kan ada namanya MEA. Bapak Ibu tahu ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu adalah kerjasama yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk kerjasama dalam hal ekonomi. Kita bisa kerja di tempat lain, di negara lain sebagai tenaga kerja. Penduduk mereka juga bisa datang ke Indonesia bekerja di sini. Itu bisa. Nah, hanya saya mohon dengan sangat, sebelum Bapak Ibu keluar pergi kerja di negara lain sebagai tenaga kerja, update kemampuan supaya bisa bersaing. Karena kalau tidak bisa bersaing, nanti tamea-mea di negara orang. Jadi, yang ketiga, perdagangan dan pembelajaran melalui internet. Ya, kita belanja lewat platform online, kita belajar via internet, dan itu terjadi pada masa COVID kemarin. Dan yang keempat, adanya masyarakat layanan baru. Kita menuju masyarakat digital. Nah, salah satu contoh itu misalkan yang dilakukan oleh Dinsos misalkan. Dia bikin aplikasi di mana kita bisa melapor rakyat miskin tanpa harus datang ke kantor. Di DPRD kita bahkan bisa melaporkan aspirasi kita, menyampaikan aspirasi kita dengan hanya berbasis aplikasi, Bapak Ibu. Dalam pemilihan RT RW malah seperti tadi disampaikan, dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, itu bahkan kita bisa melakukan pemilihan tanpa harus menggunakan kertas, tapi dengan menggunakan aplikasi digital, Bapak Ibu. Nah, apalagi yang terjadi dengan informasi zaman now ini, yaitu adanya paperless office. Paperless office adalah tren yang terus berkembang dalam era transformasi digital. Ini tren terus naik. Apa itu paperless office? Yaitu kantor yang sama sekali tidak menggunakan kertas, melainkan penggunaan kertas. Paperless adalah kantor yang menggunakan kertas dalam jumlah yang minim, dan sebagai gantinya mereka menggunakan teknologi digital seperti email hingga aplikasi pendukung. Nah, ini memudahkan orang, Bapak Ibu. Penggunaan kertas semakin berkurang di era digital. Dan salah satu yang berdampak itu adalah pemilihan RT RW dengan paperless. Tidak lagi menggunakan kertas. Tadi saya sempat dengar Pak Ical menyebutkan kita bisa menghemat sampai 2 miliar ya kertas. Pengadaan kertas hanya untuk itu.